Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, selamat datang kembali di video tutorial pencatatan keuangan usaha Ketapang Bum Desa. Sebagaimana di video sebelumnya, kita sudah menjelaskan cara pencatatan usaha ketapang budidaya cabai ke dalam aplikasi PPAK Bum Desa versi 4.2. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pencatatan untuk tahun 2026 sebagai kelanjutan dari tahun sebelumnya yang sudah kita simulasikan. Baik, sebagaimana video sebelumnya, langkah awal yang harus dicatat atau dilakukan adalah menginput identitas Bum Desa yang sudah kita simulasikan. Dan untuk kali ini kita tidak simulasikan lagi, tetapi kita akan langsung ke jurnal. Yang berbeda dari tahun sebelumnya adalah awal tahun bukunya sekarang 1 Januari 2026, kemudian akhir tahun bukunya 31 Desember 2026. Yang lainnya sama untuk identitas Bum Desa ini. Mari kita lanjut untuk melakukan penginputan data ke dalam jurnal tahun 2026 sebagai kelanjutan dari tahun 2025. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk budidaya cabai sebagai aset biologis produktif atau berproduksi itu sama cara pencatatannya dengan bidang pertanian yang lain seperti budidaya padi, jagung, kedelai, ubi jalar, singkong, kentang, terong, bawang, jahe, semangka, melon, dan lain-lain. Untuk tahun 2026 ini kita pertama-tama menjurnal saldo awal. Jadi melakukan penginputan sebagai jurnal saldo awal, yang mana jurnal saldo awal ini hanya diinput satu kali dalam satu tahun, yaitu di awal tahun saja. Data yang dibutuhkan untuk menginput jurnal saldo awal adalah data per 31 Desember tahun sebelumnya. Dalam hal ini tahun 2025 yang kita sudah simulasikan. Adapun data yang kami rangkum dari laporan dari neraca saldo, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dari tahun 2025, yaitu sebagai berikut. Di tahun lalu ada data kas tunai 15.500.000. Ada sewa dibayar di muka 9.166.668. Kemudian data peralatan dan mesin 1 juta dengan akumulasi penyusutannya 83.332. Penyertaan modal desa 16 juta, laba ditahannya belum ada. Kemudian perolehan laba tahun lalu sebesar 9.583.336 rupiah. Sebagai catatan, sebelum dicatat pada jurnal saldo awal, terlebih dahulu dibuat perhitungan sebagai berikut. Perolehan laba 9.583.336 akan dipotong pajak laba sebesar 11%. Ini adalah angka simulasi, besaran pajak yang kami simulasikan 11%. Apabila potongan pajak labanya itu tidak 11%, bukan 11%, maka disesuaikan saja. Andaikan pajak laba dari Bum Desa dikenakan 11%, maka 9.583.336 dikali 11% diperoleh nilai 1.054.167 rupiah. Kemudian laba setelah pajak adalah setelah dikurangi 9.53336 dikurangi potongan pajaknya 1.054.167 rupiah, maka laba setelah
pajak atau setelah dipotong pajak adalah 8.529.169. Laba inilah yang akan dibagi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari BUMDesanya. Kita misalkan atau simulasikan sudah diatur di dalam ADART-nya BUMDesa Maju ini bahwa laba untuk disetor ke PADes itu 25%, sehingga diperoleh angka atau nilai yaitu 2132292, yaitu 25% dari 8.529.169. Kemudian untuk pengurus dan lainnya itu sebesar 50%, yang besarannya adalah 4.264.585. Kemudian laba ditahan misalkan ditentukan 25%, maka 25% dari 8.529.169 adalah 2.132.292. Selanjutnya, bagian laba untuk PA Desa atau PADes ditambah dengan bagian untuk pengurus dan atau lainnya itu jumlahnya 6.396.877, yaitu dari 2.132.292 PADes ditambah dengan untuk pengurus 4.264.585, itu jumlahnya 6.396.877. Bagian laba untuk PADes dan pengurus ini dicatat sebagai utang pembagian laba yang nanti akan dibayarkan pada saat pembagian laba. Kemudian bagian laba untuk laba ditahan yang tadi 25% ini ya, yaitu 2132292, itu ditambahkan ke akun laba ditahan yang sudah ada. Tetapi simulasi di tahun lalu itu belum ada laba ditahannya, sehingga tetap dicatat sebagai saldo laba ditahan untuk tahun 2026 ini sebesar 2.132.292. Baik sahabat desa, kita akan langsung mensimulasikan bagaimana cara menginput jurnal saldo awal dengan data-data yang kita sudah sampaikan ini, yang sudah disajikan ini. Jurnal saldo awal adalah tanggal 1 bulan 1 2026. Ini. Kemudian kode akun yang tadi data kas tunai kita masukkan ke kas tunai. Kas tunai di sisi kiri atau debit sebesar 15.500.000. Keterangan transaksinya adalah saldo awal. Untuk jurnal saldo awal tidak dicatat di komponen laporan arus kas. Jadi komponen laporan arus kas tidak diisi di jurnal saldo awal. Nanti di jurnal harian baru diisi apabila ada akun kas tunai atau kas di bank. Berikutnya data sewa dibayar di muka. Kita copy, tanggalnya sama, sewa. Sewa dibayar di muka. Di debit ya tempatnya. 9166668. Keterangan sama. Kita copy ini saja, copy paste saja. Kemudian peralatan dan mesin 1 juta. Copy lagi. Peralatan dan mesin. Debit 1 juta. Keterangan sama. Selanjutnya data akumulasi penyusutan.
Cari akumulasi penyusutan, peralatan, dan mesin. Tempatnya di kredit. Kalau akumulasi penyusutan di kredit ya, sisi kanan. Jumlahnya 83332. 2. Keterangan sama, saldo awal. Data selanjutnya yang diinput adalah penyertaan modal desa 16 juta. Bisa diketik sini. Desa. Nanti akan muncul penyertaan modal desa. Di kredit juga ya. 16 juta, keterangan, saldo awal. Terus data yang ada lagi, laba ditahan. Laba ditahan belum ada tahun lalu. Kemudian perolehan laba 9583336 dihitung dulu berapa yang potongan pajak. Ini potongan pajak dulu ya. Kita copy dulu ini tanggal potongan pajak. Atau kita input duluan saldo laba ditahannya ya untuk tahun ini. Bisa ditahan ya. Saldo laba ditahan. Nanti perhitungannya ini yang dari dasar anggaran rumah tangga memperoleh laba ditahan 25%, 2132 292. Keterangan saldo awal. Kemudian kita catat lagi utang pembagian laba. Utang pembagian laba. Nanti laba ya. Kita ketik yang kata kunci spesifik. Utang pembagian laba. Nanti laba boleh. Bisa juga utang pembagian laba sebesar yang tadi sudah dihitung 6396877. Saldo awal, keterangannya. Kemudian adalah untuk menginput data tentang pajak ya, potongan pajak, yaitu 1054167. Tanggalnya tanggal 1. Sini PPh badan. PPh badan atau pajak laba 1054167. Keterangan sama di atasnya. Demikian untuk penginputan jurnal saldo awal yang datanya diambil dari laporan per 31 Desember 2025 dan perhitungan untuk perolehan labanya menjadi utang pembagian laba dan pembagian sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Selanjutnya kita simulasikan pada tanggal 3 Januari 2026 pajak yang sudah dihitung tadi, sudah diinput di saldo awal, disetor ke kantor pajak. Tetapi unit usaha budidaya cabai ini tidak memiliki rekening bank sehingga penyetorannya
diserahkan ke kantor pusat untuk selanjutnya ditransfer bank ke kantor pajak. Tanggal 3 Januari 2026 PPh Badan. PPh Badan di debit sebesar ini yang sudah diinput, kita copy paste saja. Kemudian keterangan transaksinya adalah setoran PPh Badan, penyetoran PPh Badan. Akun kedua adalah kas ya, karena di store ke kantor pusat. Di kredit karena ini kas, maka dilanjutkan ke komponen laporan arus kas sebagai kas keluar operasi. Rinciannya adalah pengeluaran kas untuk pembayaran pajak. Selanjutnya, menginput pembagian laba yang dalam hal ini unit usaha budidaya cabai tidak langsung membagi ke yang berhak sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga BUMDESA, tetapi disetor melalui kantor pusat. Jadi, unit hanya menyetor tunai ke kantor pusat untuk selanjutnya kantor pusat atau pengurus pusat BUMDes yang akan mendistribusikannya sesuai yang sudah diatur di dalam AD/ART BUMDESA. Pembagian laba ini biasanya dilakukan di awal-awal tahun, apakah itu di bulan Januari, Februari atau Maret dan lainnya. Tetapi untuk simulasi saja kita misalkan di tanggal 4 ya. Tanggal 4 diadakan penyerahan penyetoran ke kantor pusat yang selanjutnya kantor pusat akan musyawarah desa untuk melakukan pembagian laba. Di sini kita input akun yang sudah diinput di saldo awal yaitu utang pembagian laba. Di input di debit ya, kalau pada waktu saldo awal di input di sisi kanan, sekarang untuk pembagiannya di input di sebelah kiri sebesar yang sama ini. Kemudian keterangannya pembagian laba tahun lalu ya. Berikutnya yang akan disetor ke PA Desa sebesar 2132292 ya, melalui kas ke kantor pusat. dua satu tiga dua sembilan dua. Keterangan sama, kemudian karena ini kas, maka dilanjutkan ke laporan arus kas. Di sini adalah keluar pendanaan karena berkaitan dengan pembagian laba. Di sini ada rinciannya pembayaran bagi hasil penyertaan modal desa. Selanjutnya untuk pembagian ke pengurus ya atau yang lainnya tetap menggunakan kas tunai dengan nilai 4264
584 di debit, di kredit ya. Kemudian komponen arus kasnya sudah ada di atas dan sama, maka di copy saja. Demikian untuk menginput pada jurnal harian pembayaran penyetoran pajak yang sudah dipotong, kemudian penyetoran pembagian laba ke kantor pusat untuk selanjutnya dibagi ke yang berhak. Untuk transaksi yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman cabai dan panen maupun penjualannya, itu kami pada video ini tidak mensimulasikan, oleh karena caranya sama persis dengan cara menginput pada tahun yang sebelumnya, yaitu di tahun 2025. Oleh karena itu ini ada tidak balance ya, kita cek jurnalnya. Ini jurnalnya di perhitungan tadi, perhitungan perolehan laba, ini 585 ya, salah input ini. Ya, tadi 584 ya. Di soalnya tadi yang agak keliru, harusnya 585. Ya. Jadi diulangi kembali bahwa untuk penginputan jurnal pada transaksi pemeliharaan tanaman cabai, baik itu pemupukan ataupun proses panen, termasuk penjualannya, itu cara jurnalnya, cara menginputnya di jurnal persis sama dengan cara menjurnal yang kita sudah simulasikan pada video sebelumnya di tahun 2025. Oleh karena itu, untuk tahun 2026 kami cukupkan sampai di sini. Silakan untuk dilanjutkan sesuai dengan transaksi yang terjadi di unit budidaya cabai ini. Demikian, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.